Indonesia bisa menghadapi resesi jika kondisi ini terus berlanjut. Simak selengkapnya di video ini. Ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan di tahun ini. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah kondisi global, di mana inflasi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa telah mencapai angka tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Menurut data terbaru, inflasi Amerika Serikat pada September 2024 mencapai sekitar 6,5%. Hal ini berdampak pada kenaikan suku bunga yang berujung pada penurunan investasi asing di Indonesia. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadi perhatian. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah telah melemah sekitar 5%. Dan ini membuat barang impor menjadi lebih mahal dan menggerus daya beli masyarakat. Kebijakan ekonomi dalam negeri juga memegang peran penting. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi, namun banyak yang dianggap tidak tepat sasaran. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2024 hanya 3,2%. Dan ini masih jauh di bawah target pemerintah yang mencapai 5%. Selain itu, investasi dalam proyek infrastruktur juga mengalami penundaan. Banyak proyek strategis yang seharusnya selesai pada tahun ini, namun terhambat karena masalah pendanaan dan perizinan. Hal ini berkontribusi pada perlambatan sektor konstruksi dan dampak domino ke sektor-sektor lainnya. Dan tidak kalah penting, sektor produktif Indonesia seperti pertanian dan industri juga mengalami tekanan. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya tumbuh 1,5% di tahun ini. Cuaca ekstrim dan masalah distribusi pangan menyebabkan produktivitas menurun. Selain itu, sektor manufaktur mengalami kontraksi. Dengan indeks manufaktur pada September 2024 tercatat di angka 48,5. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan. Maka dari itu, banyak perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja dan menghadapi biaya produksi yang meningkat. Tidak heran, banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan pemotongan karyawan. Ada juga ketidakpuasan sosial yang semakin meningkat. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan. Aksi protes terjadi di berbagai daerah, mempengaruhi stabilitas politik yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan investor. Selain itu, masalah lingkungan seperti pencemaran dan deforestasi yang berimbas pada sektor pariwisata. Sektor yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Data terbaru menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan asing sebesar 25% dibandingkan dengan tahun lalu. Dari semua faktor ini, jelas bahwa penurunan ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan oleh satu aspek, akan tapi oleh kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Namun, masihkah ada harapan? Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia mungkin bisa membalikkan keadaan. Investasi pada pendidikan, inovasi, dan keberlanjutan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ekonomi Indonesia bisa meningkat?